Teman-teman, kita akan membuat sebuah surprise pada seseorang. Ayo kita saksikan. Du 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 du. Baik teman-teman, inilah Ibu Wiwin. Wiwin ada kejutan nih, benar-benar serba dadakan. Dadakannya, dan saya ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Satu tentang Batu Kecil, Split. Kedua tentang kulineran di Bandung. Oh itu. Ketiga, Nah ini ya. saya nih. Ini made in saya nih, ya. Jadi Bu Wiwin, Masih anget, masih ya. panas. Bu Wiwin ini saya, baik. Cabai rawit. Bu Wiwin, Nih, sok ngopi. sok ini karena ini kan dadakan surprise. Pakai aja, kita ngobrol santai, santai. Ya di sini deh ya. Oke deh. Jadi pertama cuman mau nanya dulu nih yang pertama. Tadi belum ya ngomong ya. Tadi yang pertama kan nanyanya Batu Split kecil. Yang kedua nanya kulineran tuh udah ada. Yang ketiga nih. Ini cabai rawitnya dari pohon sendiri. Benar. Yang ketiga ini nanti pertanyaan diajukan setelah kulineran aja ya. Oke. Nah teman-teman, sambil kita menikmati kuliner ini, kita ingin bukan cuma bertanya tapi belajar. Mudah-mudahan juga membawa manfaat dan bisa artinya apa ya, menambah ilmu atau wawasan buat teman-teman semua. Jadi Bu Wiwin ini sejak pertama kali saya bertemu dengan Bu Wiwin, saya merasa sudah dekat. Jadi seperti sahabat. Betul. Ya, benar Bu Wiwin ya? Iya, makanya kan adik ipar saya kan Iya. kayak Pak Irwan. Oh tuh, malah tuh ada iparnya lagi ya. Yang kedua yang membuat saya itu benar-benar banyak, saya belajar banyak loh dari Bu Wiwin. Karena baik dari segi bisnis, ya, pandangan tentang bisnis, bahkan juga pandangan tentang kehidupan. Nah, sharingnya tentang bisnis dulu ya. Jadi saya ingat dulu Bu Wiwin cerita, oh waktu ini bekerja di bidang baru, apa yang harus ditata tuh? Ayo cerita dong Bu. Iya. Aha. Saya tuh ke Batu tuh baru, Ya. datang ke sini tuh nggak ngerti tentang latar belakang Ya, itu. ya. Cuma, tantenya Reno Oh, ya. itu udah bantu aja katanya di sana. Ya udah saya belajar seperti apa. Cuma kan gini, Ya. kita tuh kalau punya rasa memiliki, Nah, itu dia. itu satu prinsip ya. Kadang-kadang tuh Benar. gini, saya kerja dimanapun karena saya udah Ya. beberapa perusahaan. Ya. Awalnya saya tuh nggak mau yang namanya memimpin apa, enggak. Saya Ya. pinginnya tuh orang tuh mau santai, belakang meja, kerja, audit, pembukuan, selesai. Ya. Tapi ya saat saya ngecek ini, ngecek itu, segala macem, Ya. ada sesuatu yang ini kayaknya nggak gini. Ya. Mau nggak mau kan saya harus terjun, Benar. harus ngeliat, Ya. harus turun. Nah dari situlah, jadi akhirnya apa? Yang tadinya nggak mau tahu, Ya. lama-lama akhirnya gini, perasaan kan nggak enak. Bener. Kalau udah tahu, mau nggak mau belajar dong. Bener. Jadi tahu. Jadi sampai hari ini tuh Ya. ya saya banyak belajar di Batu juga lewat customer, Ya. lewat Pak Irwan. Artinya gini, kita Ya. komunikasi lah, belajar lah. Benar, Paling benar. seperti itu. Jadi untuk Batu ini tuh benar-benar pengalaman. Buat saya itu pengalaman baru juga. Baru ya? Iya, karena saya tiap kerja, pertama saya kerja di pabrik anggur Iya. di Bapak Jenggol. Ya. 7 tahun. Oh, orang tua itu? Iya. Wah, hobi kita nih dulu ya. Arak obat. Iya. Kalau di Jawa KTI, anggur ketan hitam. Oke, terus? Ditempatnya di Madiun. Terus? Terus pindah Bandung, artinya keliling-keliling lah. Jadi manajemen nih, belajar di manajemennya atau di? Iya, ya awalnya saya di manajemen ya. Bukan di akunting kan berarti ya? Bukan. Loh, pantes. Kayak saya udah merasa kok kayak ada ilmunya Saya itu awalnya loh. itu hanya sebatas admin. Terus? Admin biasa Ya. yang nge-handle sales-sales di Madiun tuh. Pantes. Jadi sentuhan kemanusiaannya itu kuat banget, teman-teman. Jadi ini yang kita akan coba menggali ya. Jadi kita belajar. Karena begitu di tempat baru ini, saya mendengar cerita Bu Wiwin tuh, oh apa yang dilakukan walaupun baru, walaupun belum tahu tentang situasi di sini, tapi langkah-langkahnya itu masuk ke gudang, ibarat pendekatan kepada para pekerja dan sebagainya. Itu sentuhan manusia loh itu. Bener ya? Ceritain dong itu, seru tuh. Ya, pengalaman saya tuh waktu di kata di anak Iya. muda ya seperti itu. Terus 7 tahun pernah punya anak, Iya. dosen. Iya. Saya ditawarin lagi kerja di anggur lagi juga.
Mabok lagi dong. Di Terus Jogja, namanya Anggur 5.000 Gemini, sekarang sudah tutup. udah tutup itu mah, Ya. udah tinggal kenangan. Ya. Udah tutup. Nah, Terus? dari situ saya bersyukur punya bos-bos yang semua Iya. ya, dari mulai Iya. di Jogja, di Solo, Iya. terakhir saya Kalimantan, itu sampai hari ini ya kita hubungan. Sampai Kalimantan juga. Ya kan saya keluar dari Anggur 5.000 itu yang Jogja, Iya. saya tuh ada tantangan untuk wah ini kayaknya keluar pulau, sesuatu tantangan lah. Oh. Ya udah ini ada tawaran, ya udah saya Iya. pergi Iya. pergi Kalimantan, itu bidangnya lain lagi, spare part. Spare parts. Teman-teman bayangkan tuh ilmunya banyak nih. Spare part mobil, motor, segala. Tapi kembali lagi semua kalau saya amatin ya. Ya, ini dia semua, nih apa nih poinnya? Poinnya itu hubungan. Hubungan. Hubungan sama kita. Saya pernah ya Ya. ngurusin tagihan yang orang itu macet. Ini paling mumet gini. Tapi saya benar luar biasa ya selain Ya. kita tuh berdoa sama Tuhan. Betul, kita, betul. Ya. Tapi kita tuh pendekatan, saya kalau datang ke toko saya nggak ngomongin masalah tagihan. Tapi kita ngobrol, hobi, sukanya apa, iya. gitu ya. Iya. Nah, tapi dari situ tuh ada satu ya, Iya. sampai dia tuh meretur ke saya. Terus? Meretur semua barangnya, saya bilang, oh jangan. Udah nanti pasti Tuhan akan berkati loh. Bener loh. Akhirnya apa, dia bayar. Oh. Dia bayar semua meskipun harus bayar itu dicicil selama 6 bulan, tapi buka BG di depan. Itu. Jadi kuncinya tadi pendekatan. Ya, akhirnya dia mau. hati. Puji Tuhan. Amin. Sampai hari ini juga ya staff-staffnya sama, kalau ada masalah apa, ya masih sharing lah, masih tanya, Bu ini gimana, ya udah saya kasih. Baik, berarti tadi satu poin hubungan. Nah, tadi dalam kebenaran dalam hal biasa nih nagih hutang nih disuruh. Nah, sekarang kalau dalam posisi supaya teman-teman baik yang sudah mungkin memimpin sebuah perusahaan atau sebuah usaha sendiri, bahkan yang mungkin akan terjun, paling nggak bisa mendapat wawasan juga dalam memanajemen sebuah usaha itu bagaimana sih, Bu? Ya, kalau saya saya bersyukur saya nggak punya perusahaan. Ya. Tapi sepertinya saya sampai pernah nyampe ke tantenya Raymond. Ya. Maaf ya, saya kurang ajar saya. Terus? Kenapa? Saya tuh nggak punya perusahaan, tapi seolah-olah saya yang punya perusahaan. Jujur, Ya. kadang-kadang gini ya, ada hal-hal yang kadang-kadang gini, kita harus berani untuk menyampaikan. Ya. Menyampaikan sesuatu kalau itu pendapat kita, Ya. sampaikan. Harusnya tuh begini bisa, tapi itu kan pendapat. Masalah nanti diterima atau enggak, itu nanti kita sama-sama sepakat. Nah, kalau saya tuh pikir gini, saat masuk kita harus tahu dulu ini tuh perusahaan tuh visi misinya kemana. Oke. Tujuannya kemana? Tahu dulu tujuan berarti ya. Kita garis bawahi dulu. Oke. Terus? Nah, tujuannya kemana? Setelah itu kalau saya terus bikin planningnya, maunya seperti apa? Kalau misalkan kayak di sini ya. Fajar Store misalkan. Nah, saya pernah sampaikan ke Raymond. Yuk kita sama-sama. Misalkan kita tuh punya customer berapa sih? Kita kelola customer itu. Terus kita produksi, misalkan kapasitas kita tuh berapa? Kita terus dipantau terus, karena kalau kayak gitu harus dievaluasi terus ya, nggak bisa udah lepas gitu aja. Berarti continue, ya? Continue, iya. Benar, betul. Continue berapa? Misalkan kapasitas satu mesin tuh berapa? Kalau dari pabrikan yang mungkin itu harusnya kapasitas misalkan 100 meter, tapi kenyataannya di sini nyampe 50. Nah, kita pantau problemnya di mana, masalahnya di mana. Kan kadang masalahnya itu mungkin bisa bukan dari mesinnya, dari orangnya bisa, dari bahan baku bisa. Artinya semua saling mengkait. Nah, salah satu langkah apa misalkan agar supaya kita bisa maksimal, ya kita atur. Pertama, bahan baku harus ready semua dulu. Kalau bahan baku udah ready semua, artinya trouble pertama kita udah lewatin. Nah, itu benar. Itu kalau mau dagang ya harus bahan baku ada. Kalau nggak ada sama juga ya dongeng ya. Terus? Kedua, orang-orangnya.
Oke. Ya toh? Tenaga kerja. Nah, cara Tim. kerja, Teamwork. teamworknya, mereka juga harus paham. Saya pernah ke kantor sini, saya tanya sama orangnya, Apa itu? kamu motong batu, misalkan, untuk orderan siapa? Nggak tahu. Oke. Terus akhirnya saya kasih tahu, kamu kalau dikasih SPK kerja harus tahu kamu untuk motong batu apa, order apa, berapa, Ya. banyak targetnya berapa. Nah itu tuh kan orang udah lama nggak ada kontrol seperti itu, terus dikasih tahu awal-awalnya berat. Berat karena mereka nggak terbiasa dikontrol, nggak terbiasa ditarget. Iya, iya. Dicebrutin malah iya nih. Ya. Iya, ditarget. Terus? Akhirnya gini, saya pantau misalkan, contoh yang bakar, Ya. misalkan mesin bakar. Wah ini harus kita lagi orderan banyak nih, bakar terus semua ya. Misalkan harus di targetnya berapa. Saya ngecek dulu ini mesin sebenarnya tuh kapasitas berapa. Oh 200 bisa. Oke. Saya apply 200 bisa. Kenapa sekarang hanya cuma 70? Ya. Ya karena mau bahan baku kembali lagi. Ya. Jadi Muter loh. muter itu. Duluan mana ayam sama telur ya teman-teman. Terus? Akhirnya gini, oh berarti harus kita bikin planning. Bagian bakar, kalau misalkan belum ada bahan, alihkan ke bagian lain, siapkan dulu agar supaya selama sehari bisa maksimal kayak gitu. Oke. Iya, maksimal. Ternyata bisa kok kalau misalkan ada bahan baku. Ya. Pernah sekali 150 meter. Artinya bisa kan? Betul. Nah, tapi perlu apa? Perlu continue, perlu kontrol terus. Kontrol, biasanya ya. Kalau nggak dikontrol, nggak diawasin, Ya. lengah. Nah, itu salah satu. Disiplin bicara ya. Iya, ya pendekatan juga Baik. ke orangnya. Hanya apa ya? Kasih spirit untuk dia tuh semangat gimana? Gimana tuh? Ayo, cerita dong. Pertama saya awasin dulu, kontrol dulu, lihat dulu. Oh, ini dalam 1 bulan misalkan. Jadi bukan ngoceh-ngoceh dulu nih ya? Oh enggak. Berapa dia dapatnya? Oke. Saya lihat tertingginya berapa? Oke. Nah, udah tertinggi berapa saya ketahuan. Misalkan titiknya di 100. Oke. misalkan. Nah, waktu itu saya mau tahu dalam 1 hari fullin bahan baku. Bisa nggak 100? Bisa 150 gitu. Artinya saya bikin target sesuai dengan apa yang dia pernah capai, bukan target apa yang saya mau buat target. Bagus sekali, bagus sekali. Ya toh? Jadi Karena memang di sesuai. saat orang, "Loh, Bu, mana saya bisa?" Ya, Saya akan tunjukkan data. Ini loh, kamu bisa. ya. Ya, tapi dengan catatan bahan baku, kamu kejar bahan bakunya, kayak gitunya. Sehari sebelumnya kamu, ini kenapa bahan baku punya saya besok kerja gimana? Artinya kalau saling ngejar kayak gitu, maksimal nggak kapasitas, pasti maksimal. Baik, baik, baik. Saya kasih, so kalau kamu misalkan itu 150, Ya. misalkan, kasih bonus. Bonus jangan lupa Kalau teman-teman. Ya. lebih dari 150 misalkan ya target, saya kasih lebih. Tapi kalau kurang, kalau sistem itu Ya. kalau kurang, ya kamu gimana caranya bisa 150 tapi dengan catatan saya bilang Ya. nggak ada kendala dari bahan baku. Ya kita fair dong. Harus Kalau fair. misalkan mereka rajin ya kita kasih lebih dong. Baik. Kalau mereka misalkan kurang targetnya, Ya. pasti ada kendalanya apa, kita juga nggak tutup mata. Betul. Kita mau dengerin juga. Jadi ada satu poin lagi, rewards. Ya, boleh dibilang hadiah. Artinya bonus, artinya supaya untuk juga memacu semangat dari tim. Iya, kita juga kalau kerja kalau ada Bener ya? kayak gitu, wah. Keren. Baik, kalau gitu apa lagi boleh bilang sebelum kita beralih ke ilmu kehidupan ya, untuk bisnis dulu tadi, mungkin ada mau ditambahkan lagi dalam manajemen? Ya paling komunikasi lah. Nah, komunikasi penting nih. Ayo kita bahas dulu. Pertama, kadang-kadang gini, komunikasi kalau hanya cuma lisan aja, Iya. kalau yang penting ya, Ya. itu kadang-kadang miss. Karena setiap orang Iya. menyampaikan itu tujuannya apa, nanti kemana. Kalau saya belajar untuk, misalkan sekarang ada WA, ada apa, Ya. minta bukti. Nah, tertulis ya. Tertulis tuh. Hitam di atas putih kalau istilah dulu ya. Oke. Kelihatannya kaku. Benar. Tapi itu untuk kita sama-sama bertanggung jawab. Tanggung jawab. Biar ngingetin jangan lupa gitu. Atau jangan belaga lupa ya. Gitu. Oke. Baik, komunikasi ya.
Baik, ini luar biasa benar ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak pasti ilmu-ilmunya ini, tapi kita tadi sudah dapat ringkasannya tadi ya di dalam hal untuk bisnis, terutama untuk dalam memanage ya. Kemudian kita beralih ke, kita juga minta saran dong, minta pesan-pesan untuk kehidupan dari mungkin pengalaman Ibu Wim seperti apakah, jadi kita bisa mengambil manfaatnya juga. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua ya teman-teman. Bagaimana Bu? Kalau untuk kehidupan saya ngalamin yang namanya bersyukur sama Tuhan ya. Bersyukur apapun kita harus bersyukur aja. Karena gini, perjalanan saya mungkin dari saat saya menikah terus sampai sekarang saya ngeliat belum pernah yang namanya Tuhan nggak tolong. Masalah pasti ada. Masalah ada. Betul. Tapi saat kita di dalam masalah itu rasanya tuh aduh berat banget, itu gimana gitu ya. Tapi saat kita maksudnya gini, jangan berharap sama manusia, itu aja. Saya pengalaman pernah ya, jujur, saya sampai pernah ngalamin yang namanya nggak punya uang, ingin kasihan anak-anak. Itu pertama kali di Pontianak saya. Aduh, terus sampai saya nggak berani ngomong sama siapa-siapa kan ya, paling ngomong sama saudara. Saudara tuh kasihan sama saya, sampai dikirimin sejumlah uang terus ke saya. Tapi waktu itu saya pas malam-malam saya ngerenung, saya berdoa, sampai anak saya tuh masih kelas 5 SD waktu itu yang paling besar. Mah, udah pulang lagi aja ke Jogja, enak di rumah Jogja, gitu ya. Katanya suruh Tuhan ke Kalimantan, ke Pontianak, tapi kok kayak gitu nggak enak ya? Saya merasa gini, saya akhirnya pernah sampai berdoa ngomong gini sama Tuhan, tanggung jawab loh. Oke. Betul. Kalau itu kan tanggung jawab loh. Bisa belajar untuk menantikan waktunya, kan kita nggak tahu waktunya Tuhan tuh seperti apa. Benar. Tapi kita jalanin aja hidup itu. Jalanin, benar. Jalanin. Problem masalah itu malahan saat kita jalanin itu ada aja. Tapi yang penting gini, kita prinsip lakukan dulu bagian kita. Ya udah. Jadi banyak hal yang terjadi Tuhan izinkan itu pasti ada maksud, ada tujuan. Mungkin pernah saya sampaikan ke Pak Irwan, anak saya autis, tapi autisnya enggak ya autis parah gitu ya. Saya waktu pas 3 tahun anak saya ngalamin dibilang ADD, saya sampai kursusin, khusus segala macam. Saya sampai ingat, aduh masa depannya gimana ya? Benar loh, saya bingung karena saya melihat orang-orang yang autis itu tergantung banget kan sama orang tua, sama lingkungannya. Tapi waktu itu saya nggak ngerti ya, jalanin aja. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, jalanin. Nggak sadar, nggak kerasa, bener. Puji Tuhan hari ini, anak saya itu dia udah lulus di Maranatha, desain. Nah sekarang dia di Tangerang sendiri tuh kerja. Sudah berkarya nih, hebat. Hebat. Orang sampai teman-temannya yang dulu di Jogja yang autis juga sampai nggak nyangka itu benar kok bisa sembuh. Tapi dari situ saya gini, Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas perjalanan hidup kita. Benar. Mau nunjukin bahwa Tuhan tuh punya kuasa ya. Tuhan tuh mau tunjukkan bahwa lewat anak ini juga bisa jadi berkat kok. Betul. Dari ceritanya artinya gini, segala sesuatu Tuhan izinkan pasti ada maksud dan tujuan. Luar biasa. Nah, jadi puji Tuhan lah. Amin. Dari mulai anak-anak kecil sampai hari ini yang paling besar, itu biasa ngelihat itu anugerah dari Tuhan. Anugerah benar. Luar biasa. Salut. Harus. Itu coba kembali lagi kita nggak bisa hidup sendiri. Ada orang-orang yang di sekeliling kita yang support. Yang support kita. Bisa dijelasin? Ya contoh misalkan menarik nih. Saya sama iinya Raymond itu tuh saya pertama kali kerja di sini dulu masih 87. Lebih lama lagi. Betul? Ya, 87. Jadi saya dekat sama maminya Bu Elvia. Nah, dari situ kita hubungan terus. Hubungan dari dimanapun. Nah, dulu mah kan belum ada telepon HP. Dulu masih pakai telepon gini. Kita juga pernah lost kontak. Tapi di Pontianak
kita ada hubungan ya. Waktu gini, saat saya di Jogja ada lingkungan teman-teman gereja, saudara seiman. Sampai hari ini kita kalau ke Jogja udah kayak saudara. Saya nggak boleh. Lu kalau ke Jogja awas kok kalau kamu nginep di hotel ya. Iya. Artinya gini, ternyata kita juga nggak bisa namanya meskipun sepintar-pintarnya kita, ya. Dimanapun juga tetap membutuhkan orang lain, membutuhkan lingkungan, membutuhkan koneksi. Iya, bagus sekali. Hubungan gitu. Jadi hubungan juga harus dijalin. Saya waktu di Madiun, sampai hari ini orang-orang yang support saya, kita tetap masih hubungan. Saya cari waktu itu lost contact, setelah ada HP saya cari masih ke Kalimantan, sama. Sampai hari ini kita masih hubungan. Baik. Ya artinya gini, sesuatu kalau kita cari musuh gampang. Orang jalan lempar aja, terus kita benar. Tapi kalau kita cari teman, cari saudara, itu kan perlu waktu. Apalagi cari sahabat. Iya, betul. Karena kalau sahabat itu beda. Sahabat itu justru ada di saat kita susah. Itu dia kuncinya ya, bedanya. Betul. Nah, teman-teman, jadi tadi dari awal tadi kita bilang, jadi poin pertama adalah kita berserah diri kepada Tuhan. Kemudian juga kita juga tidak bisa, artinya memang dalam hidup ini memang kita perlu dukungan dari semua pihak, dari kalangan teman, sahabat, semua. Betul ya? Betul. Baik. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin Ibu? Ya, saya juga sama Pak Iwan banyak belajar. Loh, kok malah jadi saya belajar lagi? Kita lagi menuntut ilmu nih, Bu. Saya dari apa yang disampaikan Pak Iwan, saya sering ngamatin kemarin. Baiknya gimana? Nah, itu kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang orang biasanya gimana? Jadi kehendak kita sendiri. Tapi saya seringkali dengar Pak Iwan tuh memberikan leluasa kepada orang, jadi pendapat kamu seperti apa, itu enggak boleh ditanya sama tim-timnya. Kalau saya amatin dari setiap pembicaraan Pak Irwan, ada seperti itu dilemparkan ke gimana baiknya. Wah, dimasukkan buat saya juga nih, makasih. Yuk, silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi jadi sampai saya mau belajar nih, tapi kembali dia dibalik nih. Saling belajar ya. Jadi makasih juga tadi masukannya semua. Jadi dari Bu Wibin tadi, kalau kita garis bawahi tadi, bahwa dalam kehidupan ini memang kita harus berjuang sebaik mungkin. Tapi ingat, kuncinya, intinya adalah apapun yang kita buat, kita tidak bisa, artinya memang kita harus bergantung pada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Kita ibarat lakukanlah porsi kita sebaik mungkin sebagai manusia, sisanya biarkan porsinya langitan. Begitu kira-kira Ibu ya. Baik, terima kasih banget Bu Wiwin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat saya, buat semua tim, dan juga buat teman-teman semua ya. Oke, salam teman-teman. Ya, makasih. Sip.